kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Lani. Hari ini Ibu Lani mau tanya dulu nih. Siapa yang di sini pernah punya teman yang mungkin agak sedikit berbeda dari kita? Pernah? Oh, kalau kamu punya teman yang berbeda, kira-kira mau nggak main sama-sama? Ada yang mau, ada yang enggak juga. Atau jangan-jangan anak-anak pernah nggak ada yang menjauhkan diri dari anak-anak, nggak mau main sama-sama? Pernah? Sedih nggak sih? Oh, pasti sedih ya. Nah, hari ini Ibu Lani mau cerita tentang anak yang punya kemampuan yang khusus atau dia berbeda dari yang lainnya. Apa yang terjadi? Ini kita akan dengarkan sama-sama, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau dengar cerita bagaimana Tuhan menciptakan kami unik dan istimewa. Tuhan tolong kami supaya cerita yang kami dengar hari ini dapat membentuk kami, dapat menjadikan kami jadi anak Tuhan yang bisa saling menyayangi, saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ceritanya adalah seperti ini. Kita dengar ya sama-sama. Pada suatu hari ada dua orang sahabat yang bernama Kathy dan Tammy. Kathy dan Tammy sedang bermain sama-sama. Lalu Kathy mulai bertanya sama Tammy, "Tem, besok ada acara kan? Kita akan hiking sama-sama. Kamu mau ikut nggak?" "Oh, ada hiking ya? Pasti dong, aku mau ikut," kata Tammy kepada Kathy. Tapi tak lama kemudian Kathy bertanya seperti ini, "Kalau kamu ikut, dede kamu Clint yang suka goyang-goyang sendiri itu ikut gak sih?" Lalu Tammy mulai termenung. Iya sih, dia punya seorang adik yang gak mau diem, yang selalu bergerak ke sana ke sini. Dan itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Kenapa? Karena setiap kali dia membawa Clint, adiknya, ke acara-acara sekolah, teman-temannya suka mengejek Clint. Karena Clint anak yang tidak mau diam. Dan Tammy akhirnya suka sedih. Karena dia juga gak suka kalau lihat Clint adiknya diejek oleh temannya. Lalu tidak lama kemudian mamahnya Tammy datang. Lalu Kathy berkata, "Ya udah, Tammy, jangan lupa ya, besok kita akan hiking. Coba tanya dulu ke mamamu, boleh apa tidak ikut hiking besok. Oke? Dadah." Waktu Tammy lagi naik mobil sama mamahnya, Tammy termenung. Lalu mama bertanya, "Kenapa kamu diam aja dari tadi? Bukannya happy main sama Kathy?" "Iya sih, Ma. Aku tadi main sama Kathy happy. Tapi aku mau nanya sesuatu sama Mama. Besok itu ada hiking, Ma. Boleh nggak ya aku ikut hiking, Ma?" "Oh, boleh dong. Ikutlah hiking, seru kan?" "Iya sih, tapi kalau aku nggak bawa Clint, boleh nggak ya, Ma?" Mamahnya langsung terdiam, lalu mamahnya bertanya, "Emang kenapa kalau Clint ikut, Tem?" Lalu Tammy menjawab mamahnya, "Habis, Mama tahu sendiri kan, Clint suka nggak mau diem, Ma. Terus Clint suka aneh-aneh. Nanti Clint diejek-ejek. Tammy kan nggak suka." Lalu mamahnya bilang begini, "Oke, kalau gitu
Coba pikirkan dulu ya, baik-baik ya, mau ajak Lin atau enggak, oke? Oke deh mah, kata Temi. Saat Temi dan mamahnya sedang naik mobil, tiba-tiba mamahnya membelokkan mobil itu ke satu area parkir dan mamahnya masuk, lalu mamahnya mulai menutup mata. Temi kaget. Lalu Temi bilang, "Mama, kok tutup? Jangan tutup mata dong. Itu kan bahaya. Nanti kita bisa nabrak loh." Lalu mamahnya bilang, "Ya nggak apa-apa lah, sekali-kali kita nyetir kan masih ada tangan, masih ada kaki, bisa nyetir kan? Matanya tutup aja, nggak usah lihat-lihat." "Jangan mah, jangan, bahaya." Lalu Temi bilang lagi, "Jangan sampai kita nabrak mah. Ayo buka matanya." Lalu mamahnya stop di pinggir dan mamahnya bilang ke Temi, "Ya udah, kalau gitu sekarang mama nyetirnya nggak usah pakai kaki atau nggak usah pakai tangan. Gimana?" Lalu Temi bilang, "Nggak bisa juga, Ma. Semua anggota tubuh kita waktu kita nyetir harus dipakai dengan baik supaya tidak terjadi celaka, Mama. Mama lupa ya?" Lalu mamahnya Temi mulai bilang seperti ini pada Temi. Nah, Temi sama. Tadi Temi bilang kalau mama nyetir, mama harus buka mata mama harus pakai tangan mama, dan mama harus pakai kaki mama juga kan? Seluruh anggota tubuhnya mama harus dipakai untuk nyetir dengan baik. Nah, sama seperti anggota tubuh kita, seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan menciptakan kita memang berbeda. Ada orang yang mungkin tidak bisa diam kayak Clint. Ada juga orang yang mungkin mengesalkan hati kita. Tapi itu semua Tuhan ciptakan untuk kita saling melengkapi. Nah, di 1 Korintus 12 ayat 12 bilang seperti ini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, Paulus waktu itu mengingatkan ke jemaat yang ada di Korintus bahwa Tuhan menciptakan orang itu berbeda-beda. Tapi ada fungsinya. Meskipun dia berbeda, dia punya fungsinya masing-masing. Sama seperti kamu sama Clint. Meskipun Clint kadang bersikap sedikit aneh, mungkin kamu terganggu, tapi Clint diciptakan unik dan istimewa sama Tuhan. Dia punya karunia tersendiri dan Tuhan pasti punya rencana yang indah buat Clint. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka unik dan istimewa. Itu sebabnya kita harus menghargai mereka semua. Sepanjang perjalanan, Temi terdiam. Lalu sampai di rumah, Temi buka pintu, lalu dia ingat sama adiknya Clint. Lalu dia panggil Clint. "Clint, besok aku ada hiking di sekolah. Kamu mau ikut nggak? Hikingnya sama teman-teman aku." Lalu Clint langsung menggoyang-goyangkan tubuhnya dan berseru-seru senang. "Yeay! Asik. Aku akan hiking sama Temi." Lalu dia mulai menggerak-gerakkan tubuhnya dan menari-nari dengan gembira. Saat Temi melihat Clint menari dengan gembira, dia pun mengerti bahwa ada karunia yang Tuhan titipkan dalam diri Clint, yaitu sukacita. Kemanapun Clint melangkah, Clint selalu membawa sukacita dalam hati Temi. Nah, anak-anak yang ada di Impact Kids, coba pikirkan, apakah anak-anak pernah menjauhi temannya anak-anak yang mungkin sedikit berbeda dengan anak-anak? Atau mungkin jangan-jangan kita yang suka dijauhin sama teman kita karena mungkin kita sedikit berbeda. Jangan sedih. Ingat, Tuhan menciptakan kita unik dan istimewa. Setiap dari kita, Tuhan kasih karunia yang berbeda. Dan setiap dari kita adalah unik dan istimewa. Oleh sebab itu, ayo belajar sama-sama, saling sayang, saling menghargai, dan saling
menjagai satu dengan yang lain. Kalau teman kita berbeda, kita harus belajar menghargai mereka. Jangan dijauhin, doain, dan bertemanlah dengan baik. Kalau kita yang dijauhi, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur karena Tuhan menciptakan aku unik dan istimewa. Dan Tuhan pasti memberikan aku teman-teman yang terbaik. Jadi mulai hari ini, jangan sedih lagi kalau kita berbeda dari yang lain. Atau kalau kita punya teman-teman yang berbeda, jangan juga menjauhi mereka. Belajar menyayangi semua teman kita yang unik dan istimewa seperti Tuhan menyayangi kita. Oke? Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menciptakan kami unik dan istimewa. Ampuni kami kalau kami mungkin pernah menyakiti teman kami yang berbeda dengan kami. Kami menjauhi mereka. Tapi hari ini kami belajar bahwa Tuhan menciptakan kami semua unik dan istimewa. Kami mau belajar sayang teman kami. Dan kalau ada di antara kami yang berbeda, kami juga mau belajar percaya Tuhan sudah menciptakan kami unik dan istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat ya anak-anak, kita diciptakan Tuhan unik dan istimewa. Oleh sebab itu, ayo belajar sama-sama menjadi satu tubuh Kristus yang saling menyayangi, saling membangun dalam semua hal yang berbeda. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah! Impact Kids.